ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعض اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita masih ditakdirkan Allah Ta'ala bisa bertemu, berkumpul dalam satu majlis yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir nanti. Dan kita senantiasa memohon pada Allah Ta'ala agar termasuk di antara hamba-hambanya yang istiqomah hingga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala, biasanya nggak bahasa Indonesia, sabar-sabar ya. Dalam nika kita sami ya, kadang kalau ngisi niku jarang-jarang niki ngepasi kan bedah buku saya yang terakhir ya, menika mendobrak keterbatasan ya, perjuangan suami istri mengubah musibah menjadi berkah ya. Kalau ada cerita jadi ya ora penak, sudah ngerti kabeh. Harus ceritanya ya ngerti kapan kecelakaan, prosesnya bagaimana, kemudian sampai hari ini tuh piye ning ya sekilas nanti saya sampaikan ya, sekilas rasa jeru-jeru mungkin tidak malah bosan wis ngerti wis selalu ndak dino tidak dijelas kayak gitu ya. Jadi hari ini ya kita cilik diantar lagi tadi ya, ini profil saya sudah ngerti kabeh ya. Nama jane asli ini jeneng kula niku Muhammad Nur Khalis. Terus nama pena itu Amru, kemudian dijadake dadi Amru Nur Khalis kirangan niku. Hari ini ya aktivitas ngurusi toko Asifa di depan itu, kemudian juga diminta untuk jadi pembina Yayasan Arsada di tim dakwah Arsada, kemudian juga di tim kemudiran bagian litbang di Pondok Pesantren Miftahul Huda, penulis di penerbit Arafah ya, pembina rumah Quran Asifah dan rumah ya, dan juga dereng kula tulis diminta untuk jadi pembina RKA, tapi ya hari ini belum bisa maksimal karena mungkin aktivitas dan juga fisik saya yang ya tidak bisa leluasa sebagaimana orang sehat, dan juga pengajar di SMK Miftahul Huda
Ya, gitu kan. Nah, awal ketika terjadi musibah itu cilik banget kita mboten, Pak. Ini. Yaitu terjadi pada tanggal yang cantik di tanggal 8 bulan 8 tahun 8 jam 8. Nah ini kok jeneng wong tiba ya ora jarake. Wah, ini tanggal cantik penak gitu tiba. Takdir Allah Ta'ala menentukan total jatuhnya itu di pas angka 8. Tapi pasnya jam 8 saya nggak tahu karena ketika itu terjadi setelah Isya. Jadi mau masuk Sumber Lawang itu sudah setelah Isya. Jadi perkiraan dan kemudian saya ya ketika kecelakaan itu tidak sadar. Kami kemudian di rumah sakit jam 11 baru sadar. Saya goncengnya kulon dirangkul-rangkul diambung dikirone wis mati. Karena memang sudah tidak sadar. Ternyata alhamdulillah saya urip to saat ini. Ya. Beliau sekarang jadi sekjen apa? Solo itu nama? DSKS. Ustaz Abdullah Khair yang goncengnya saya, sekjen DSKS ya, Dewan Syariah Kota Solo. Itu kejadiannya dan kondisi ketika jatuh sudah separuh badan nggak terasa. Jadi dari ulu hati ke bawah itu nggak terasa. Kemudian rusuk sini patah 4 sehingga terjadi apa? Ya, pembekakan liver, kemudian juga apa? Ya organ-organ dalamnya suloyo lah ya. Dan paru-paru itu terjadi pendarahan karena ya patahnya rusuk itu masuk ke paru-paru sehingga disedot lewat selang yang dimasukkan dari hidung sampai ke paru-paru. Nggak nyaman itu rasanya. Okay. Bernapas dileboni selang tahun paru-paru dikeluarkan darahnya. Dan sini lengan sini remuk. Jadi pas operasi ini kalau ndelok pen ini sak driji ini tengah. Jadi ada 3 pen 1 tengah sama samping kiri samping kanan dan tengah. Ya robot nih. Oke. Alhamdulillah setelah 3 atau 4 tahun ya, itu sudah saya ambil. Ya. Itu kondisi ketika jatuh dan sampai hari ini BAB pakai kateter ya, kemudian BAB kencingnya pakai kateter dan ketika itu saya training kateter sekitar ya jatuh sampai tahun 2020 itu saya pakai kateter tidak ditanam, nggak dikunci karena tidak banyak aktivitas sehingga kemudian ya kateter itu tidak dikunci seperti hari ini. Mulai tahun 2001 itu saya kunci sehingga kemudian setiap 10 hari diganti dan kadang yang macet dan seterusnya. Itu memang salah satu dari risiko pakai kateter dikunci, termasuk diantaranya apa ya, kencing batu ya, itu juga salah satu dari risiko setelah beberapa tahun kemarin sempat kencing batu. Kemudian juga ya lumpuh separuh badan dari dada sampai ke bawah. Kemudian juga muncul bayangan-bayangan yang kadang tidak ya. Setan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan setan itu menakut-nakuti kalian kepada kefakiran. Jatuh itu bayangan saya menek tiba terus nyambut gawe piye. Bagaimana saya bisa beraktivitas? Dan ternyata Allah Ta'ala berikan berbagai kemudahan. Saat saya jatuh itu boleh duit malah rada kosong. Saat ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan secara finansial itu malah penak saat ini. Ini yora jarak tipe stadium memang itu yang diaktif seorang itu. Kalau dia yakin bahwa rizki itu Allah yang menakar, tidak akan tertukar dengan rezekinya orang lain, hati itu akan tenang. Itu musibah itu tadi semeleh hati ini. Nah ini bayangan kita itu bayangan masa depan yang kemudian menjadikan kita takut, sehingga kemudian kita tidak berani untuk melangkah dan bercita-cita. Akhirnya jadi lemah. Ya.
Apa yang ngene apa ya iso. Iso nek kita itu maksimal dalam berusaha dan berdoa, insya Allah Allah berikan kemudahan. Kita lanjut, ini sekilas saja. Bangkit dari keterpurukan itu ketika itu saya mulai usaha di rumah itu herbal, Pak. Dari modal 7 juta yang diberikan Ustadz Umar Mita. Jadi saya jatuh itu ya masih kontak dengan beliau, kenal ya, Ustadz Kondang ya, Ustadz Kondang, Ustadz Umar Mita, seangkatan dengan saya di pesantren di Darussadah ketika itu di Simok. Dan beliau hari ini menjadi tambah tenar dibanding sebelumnya ya. Ketika saya jatuh di telepon, dimotivasi, setelah dimotivasi kemudian Ustaz, saya ada titipan dari ibu-ibu pengajian 3,5 juta saya transfer. Setelah ditransfer sampai kemudian total itu beliau sekitar 7 juta ngasih modal saya itu. Bahkan beliau ngisi di Bontang bersama Ustaz Tri Asmoro, Allah yarham, semoga Allah rahmati beliau. Amplop itu belum dibuka, dititipkan sama Ustaz Tri Asmoro. Tak buka di rumah. Di sini biro kayak karo tengah yuto. Bontang Jakarta ternyata amplopnya karo tengah yuto. Ya. Saya tambahkan untuk modal. Dan memang ya kalau ada hadis atau perkataan yang mengatakan ya nikmal malus soleh fiyati rajulin soleh, jadi sebaik-baik harta yang baik itu adalah ketika dipegang atau diberikan dari orang-orang yang soleh. Saya merasa begitu. Modal dari 7 juta kemudian berkembang menjadi ya toko dan juga yang lain itu bermodal dari seorang yang ya hari ini cukup dikenal dan kemudian berkembang sampai hari ini. Maka kalau ya pernah Imam Syafi'i enggak keliru bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, makannya banyak dan alasannya karena memang dijamu oleh orang yang solih, dan makan rizkinya orang yang solih itu menjadikan ya badan jadi lebih baik, penyakit bisa hilang. Ini nggak so oke ya, keluarga nurape. Tapi menikmati hartanya orang yang soleh. Nah dijamu uang temangannya roh tuh kayak orang soleh itu bagian diantara yang pernah dicontohkan Imam Syafi'i. Ya sebenarnya orang pada ketok geragas lagi. Mangannya kafe tindak ya orang. Kita lanjutkan ya. Baru kemudian ya mulailah terjun di dunia ya. Bisnis herbal itu mulai dari ecer sampai grosir. Ya. Awal-awal saya tulis masuk keluarnya duit itu. Cash flow usaha itu saya bukukan ya. Sampai kemudian saya simpan sebagian untuk invest ya. Dan kemudian ya adakan saving dan giving. Dan juga mengembang ke produk-produk yang lain. Jadi kalau orang usaha itu produk satu sudah mentok untuk berkembang, maka dia melirik ke produk yang lain yang kira-kira sak jalur. Okay. Contoh, orang yang punya produk-produk sabun dan lain sebagainya, mereka kan punya minimarket, nggak saya sebut namanya ya, di berbagai tempat. Itu sampai ke konsumen itu mereka kuasai. Jadi kalau kita punya usaha mungkin isi ulang dari mulai apa spare partnya kita jual sampai kemudian mungkin saving bisa ada dana beli mobilnya untuk ngangkuti air dan seterusnya, itu jalur dalam satu bisnis dikuasai. Ini mentok aku kemudian mengembang ke bisnis yang lain. Ya, gitu ya, ini teori yang saya dapat dulu dari Pak Tri Asmoro, Ustaz Tri Asmoro. Dalam berbisnis dulu, beliau pernah saya undang ke rumah untuk memotivasi ya, tim dan juga teman-teman kita dengan bisnis. Saya lanjutkan aktivitas setelah jatuh hari ini ya. Ini sudah saya sampaikan di depan tadi. Kita percepat aja. Ini foto-fotonya. Ini sebenarnya saya sampaikan di bedah buku di tempat yang lain. Nah, antum tak tampilkan toko ya ngerti toko nih kono kae alamatnya ya segenah ya, jadi tak percepat aja.
touring yang saya lakukan pertama ke Purworejo, kemudian ya ke Cilacap, dan terakhir kemarin sampai Dieng dengan peserta 51 orang. Ya. Mobilnya kobong kampase, tapi alhamdulillah saya kuat saya ini. Agak seneng touring, Pak. Itu jamaah pengajian saya tak umum itu ada 51 orang ikut touring, ya. Dan aktivitas nulis, ya, alhamdulillah sudah 11 buku ya yang terbit. Ada buku khutbah itu ada 3, yang satunya nulis sama beliau Ustaz Abu Fatihah dan Ustaz Abu Amar, ya. Kemudian juga Kultum Ramadan, ini 2 kali dicetak Asarja sama Arafah. Kemudian juga ya khutbah bahasa Jawa, serta kemudian juga panduan mengajar TPA yang dulu dicetak oleh Gaza Media dengan nama Tim Pena Cendikia. TPA-nya juga gitu ya. Dulu kita nama Tim Pena Cendikia karena ada TPA-nya. Kita dulu masih melang ya. Melang orang-orang melang. TPA-nya Arsada dulu pertama kali. Kemudian juga pekerjaan haram di akhir zaman, ini Pustaka Arafah. Mengejar jannah di bulan penuh berkah. Ini bahas tentang fadilah ya Ramadan. Kemudian juga mendobrak keterbatasan yang kita bedah ini, dan kemudian kultum kisah pilihan yang kemarin ya Ramadan itu muncul sebelum Ramadan, serta tata cara bersuci dan sholat bagi orang yang sakit. Ini sisipan dari buku mendobrak keterbatasan. Kita lanjutkan. Ini buku-bukunya. Sudah pernah baca ya? Nanti kalau pernah baca, antum ngasih masukan ke saya. Kira-kira tulisan jenengan ini rada piye, enggak apa-apa. Bagian di antara evaluasi dari tulisan-tulisan saya. Jadi buku yang dinamakan dulu Tim Pena Cendikia. Cetak ulang yang terakhir covernya itu, yang cover sebelumnya enggak seperti ini. Dan juga buku Mendobrak Keterbatasan ini yang saya mintakan ya pengantarnya oleh Ustaz Umar Mita ya. Dan juga buku Mengejar Jannah di Bulan Penuh Berkah. Saya percepat. Kita masuk pada pembahasan sabar, karena hari ini yang mungkin ya saya sampaikan materinya kaitannya dengan buku ini adalah kesabaran. Orang itu, setiap orang itu punya musibah macam-macam, ujiannya macam-macam, tapi semuanya diuji. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan kesenangan, ada yang Allah uji di balik kesenangan itu pasti ada kesedihan. Karena para ulama menjelaskan terkait dengan ujian dunia itu, senikmat-nikmat dunia itu mesti ada kesedihannya. Wong sugih gede, meski dia itu kaya, istrinya banyak dan cantik-cantik, ya, anaknya jadi orang-orang sukses, karirnya melejit, tetapi di balik kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki itu mesti ada hal-hal yang menjadikan dia itu sedih. Ya, jadi mungkin anaknya mati, hartanya mungkin sebagian Allah Ta'ala kurangi dengan suri atau kebakaran atau juga musibah yang lain, akhirnya jadi akan turun. Maka setiap kesenangan di dunia itu mesti ada unsur musibah yang ada di dalam ujian tersebut. Maka seorang mukmin harus memiliki kesabaran dalam menghadapi musibah. Tingkatan orang yang mendapat musibah yang pertama adalah ya marah dengan hati, lesan, dan tindakan, dan ini masuk dalam dosa besar. Tidak sabar, marah. Lesan itu ya diantaranya mungkin mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Aku biyen jane ora ngono kuwi ya ora dadi kedaden ngene. Ini bagian di antara sirkul asghar. Ya. Wes kedadian enggak usah disesali.
Ya, musibah itu terjadi karena sudah takdir Allah Ta'ala. Atau dengan lesan itu diantaranya adalah mencela Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa Engkau tetap memberikan ujian ini sementara saya termasuk di antara orang-orang yang berusaha untuk taat padamu. Orang mukmin itu harusnya setiap mendapatkan ujian itu dia ya merasa bahwa itu bagian di antara sarana untuk menghapus dosa kita dan juga menaikkan derajat kita, gitu ya. Atau juga dengan tindakan. Di antaranya apa? Kalau di dalam hadis disebutkan wasakul juyu, menyobek-nyobek kantong. Wala tomul hati khutut ya, jadi menampar pipi, gulung koming nek wong Jawa. Itu bagian orang yang tidak menerima musibah ketika musibah itu datang. Dan yang paling afdal ketika orang sabar menghadapi musibah itu adalah inda sotmatil ula, ketika musibah itu mendapatkan benturan pertama. Contoh, orang ketika ya menjumpai istrinya atau anaknya meninggal, dapat kabar makdek itu dia langsung kemudian ambil napas, berambil nafas, kemudian dia berpikir apa yang bisa saya lakukan, karena dalam kondisi musibah itu banyak orang yang panik ya. Karena panik tidak tahu bagaimana dia harus berbuat, makanya ambil nafas saya, baru terus kemudian ya berusaha untuk berpikir logis apa yang segera saya lakukan dan seterusnya. Jadi jangan malah panik. Makanya perawat-perawat dokter itu diajari apa jenenge? Ya, tahan ketika menghadapi apa jenenge? Ya, pasien itu dalam kondisi tenang. Karena kadang nek jenengan nelik ngerti perawat itu kan kayak kelemak-kelemek. Disetting jadi kelemak-kelemek ya. Ya omongannya jadi kelemak-kelemek. Harapan ya tegas karena memang di set itu agar dia tidak apa namanya ya, jadi orang kemrungsung dan kemudian juga dalam kondisi tenang. Yang kedua, orang ketika mendapatkan musibah itu mereka sabar menerima musibah dengan ya ketahanan meski ia tidak menyukainya. Ini tingkatan sabar yang kedua. Tingkatan orang yang mendapat musibah yang kedua itu adalah sabar. Sabar kejadiannya orang pun senang untuk musibah. Ada yang dapat musibah senang, ada nanti tingkatan berikutnya. Ya. Jadi ketika seseorang itu umpamanya mendapatkan musibah harus potong kakinya, amputasi, karena saya ikut komunitas difabel di Sambi, jadi kelompok wong-wong sing ada kekurangan fisik, anak sing kakinya tidak bisa jalan, anak sing buta dan seterusnya. Buta biasanya di tukang pijet dan lain sebagainya lah di beberapa desa di seluruh Sambi. Itu ketika kita gabung dengan teman-teman yang nasib. Jadi kata murid-muridnya Pak Gimana yang ikut Mas Naufa dan lain-lain yang ini muridnya Mas Pak Gimana. Itu kita menjadi semangat ya. Jadi ini yang kedua ya. Jadi sabar ketika mendapatkan musibah. Memang berat, tetapi dia berusaha untuk tahan agar sabar. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, saya percaya masih ada poin pembahasan. Yang ketiga adalah ridho menerima musibah sebagai bagian dari takdir Allah Ta'ala. Ia merasa bahwa nikmat dan musibah itu adalah sama. Yang ketiga, tingkatan orang yang dapat musibah itu adalah ridho. Dia anggap bahwa musibah dan tidak musibah itu padha wae. Sampai kadang menikmati sebuah musibah. Ini piye carane kok iso nikmat? Ini
kelasnya orang-orang soleh yang luar biasa. Ya. Jadi ridho. Saya tulis di buku Mendobrak Keterbatasan ini ada kisah-kisah inspiratif. Di antaranya adalah ya, Abu Kilabah. Abu Kilabah itu seorang ulama yang Allah takdirkan tangan dan kakinya itu buntung. Jadi tinggal badannya, wis ketoke kaya jenenge gembung, nek jangkreke gembung, wis ra ndek tangan ra ndek sikil. Tapi zikirnya itu alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Beliau itu senantiasa lesannya itu berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi faddalani, yang telah mengutamakan saya mimman khalaqa tafdila, dibandingkan orang-orang yang atau diantara orang-orang yang Allah berikan keutamaan. Sampai kemudian orang yang dengar itu heran. Jenengan kok dikira ngono kuwi iki sing kelebihane jenengan itu napa, Pak? Bahasane begitu nek bahasa Jawa kita. Allah masih memberikan lesan kepada saya yang bisa berzikir dan senantiasa ya bersyukur dengan lesan. Jadi kadang ketika saya membaca kisah ini saya nangis, merasakan bahwa dibandingkan ya Abu Kilabah ini saya nggak ada apa-apanya, Pak. Tangan saya masih bisa ya bergerak, masih bisa beraktivitas. Sementara beliau diuji dengan ujian seperti itu dan menikmati sebuah ujian. Ini kelasnya para ulama itu sampai tingkatan ridho. Dan yang ketiga, tingkatan orang yang mendapatkan musibah itu adalah syukur ya, dan merasa sebagai penghapus dosa dan tambahan kebaikan. Ini tingkatan yang paling berat. Syukur alhamdulillah kok aku malah dikai loro. Dengan sakit itu kemudian saya ingat dengan Allah Ta'ala. Kadang malah orang-orang yang sehat itu seorang kelingan, Pak. Tidak ada sebuah permisalan kaya wong ya enek ngisor di balang krikil kon dhuwur, itu mesti wong itu ndeloknya dhuwur. Pameneh krikile rada gedhe. Dibalang dikenekke nggon sirahnya cepat mesti ndeloknya dhuwur. Begitulah Allah Ta'ala ketika menyapa kita dengan musibah itu harusnya kita akan ingat pada Allah Ta'ala dibandingkan ketika sehat. Berbeda ketika duit 100.000 ditibake nang nggon omah tinggal dhuwur kono, wong lewat mesti biasanya ora pling-pling ndang di saut dilebeki kantong ndang mlayu. Ya. Yang kalau kita gambarkan bahwa kadang kenikmatan itu kita akan menjadikan lalai pada Allah Ta'ala. Tapi ketika musibah menyapa, kita merasa bahwa musibah itu ya akan menjadikan kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang tobat itu ketika mendapat musibah. Yang nikmat itu kadang menjadikan kita lalai. Yang terakhir pembahasan kita yaitu tips bagaimana agar sabar. Ya. Sampai jam lebih 50 ya bisa ya? Hah? 53? Ya masih 10 menit. Apa tipsnya? Tips agar sabar itu adalah salah satu di antara tipsnya itu apa yang disampaikan oleh Syuraih Al-Qadhi rahimahullah ta'ala. Apa nasihat beliau? Ini ya la asabu bil musibati fahmatullah alaiha arba'a marrat. Saya itu ketika mendapat musibah itu memuji Allah Ta'ala dengan 4 hal. Yang pertama apa? Ahmaduhu idza lam takun a'dhamu mimma hiya. Aku memuji pada Allah Ta'ala karena musibah itu tidak lebih berat daripada apa yang saya rasakan. Jadi biar antum nek jenengan sami itu kena musibah mendelok sing ngisor. Saya dulu pernah ke tempat seseorang yang sama ujiannya dengan saya.
sama Mas Yono ya, Mas Yono, Mas Yanto. Ada namanya Mas Soleh, rumahnya itu di Potronayan. Dulu temannya Mas Yono jadi satpam di Karima. Kecelakaan beliau itu yang patah itu daerah sini, leher. Tapi belum begitu parah, karena kalau parah leher itu biasanya terus udah mati. Kayak dulu Bapak Mas Warno ya. Itu 3 bulan, karena memang prediksi dokter perkiraan ya, itu sekitar 3-4 bulan organ badan sini sudah tidak bisa saraf itu tidak bisa ya menggerakkan organ-organ dalam, dan kemudian lama-lama menjadi mati. Nah, ini beliau ini belum sampai patah, tapi ya dada ke bawah udah nggak terasa. Tangan itu diangkat begini nggak bisa, Pak. Bisanya cuma jari 2 ini saya gerak. Jadi nyekel ini ora bakok, saya alhamdulillah bakok ini. Yeah. Itu beliau ngangkat cuma segini, dan duduk itu belum kuat lama. Saya kemudian berpikir bahwa apa yang Allah Ta'ala uji bagi saya itu lebih ringan daripada beliau yang lebih berat, duduk tidak kuat dan terus. Dan hari ini saya rasakan betul ketika memang ya dengan wasilah motor itu bisa kemana-mana seperti orang sehat. Kadang ora krasa nek lara. Makanya Ustaz Mustaqim itu pernah ya saya cerita, dan beliau sering ceritakan ke orang-orang. Ya, ketika saya ditelepon sama temen itu, gimana saat kabarnya, alhamdulillah sehat-sehat. Katanya sakit. Oh iya, saya sakit udah lama tapi merasa kayak orang sehat, orang sakit. Ada teman yang di Medan itu lama gak ketemu, kemudian telepon karena sudah sejak 99 gak ketemu. Saya jatuh 2008. Itu jawab ya alhamdulillah sehat-sehat. Kaya wong sehat yang ganti ya alhamdulillah iso dengan motor sesuatu ya banyak saya syukuri hari ini terwakili dengan motor roda 3 meski apa jenenge ya seperti itu, alhamdulillah bisa mengantarkan mana-mana. Saya touring nekon Dieng barang ngerasain Dieng. Zaman dulu rasada pernah touring lagi kan Dieng, saya masih ingat tempatnya Mas Jun adem-adem jam Dieng ya. Dulu belum seramai hari ini ramai banget Dieng. Sampai sana itu sebuah kenikmatan. Maka kalau antum mendapatkan ujian, lihatlah orang-orang yang dibawa, akan menjadi syukur. Utang sing akeh antum ndelok wong sing utang luwih akeh. Ya. Dulu saya itu seorang motivator bisnis. Dewa Eka Prayoga, pernah dengar ini? Itu dulu beliau menulis buku ya melawan kemustahilan. Saya nulis buku mendobrak keterbatasan ini punya ide dari buku beliau melawan kemustahilan. Itu beliau menulis ketika bangkrut itu punya utang 1,5 M kalau nggak keliru, dan tidak punya apa-apa. Ya. Dan kemudian berusaha untuk bisnis sampai tingkatan salome, kerupuk dan lain sebagainya, kabeh dilakoni. Ning ora dadi kabeh. Kemudian mulailah melanjutkan pekerjaan sebelumnya, yaitu menjadi seorang penulis, dan kemudian dari tulisan itu royaltinya bisa untuk bayar utang ya 1,5 M. Jadi jenengan utang kayak 300 juta, 200 mam delok sing utange rada akeh. Dan semangat nyari utang ora terus semangat utang meneh. Semangat utang meneh. Ya. Optimis, Allah akan berikan kemudahan. Maka lihat orang yang di bawah kita akan menjadi syukur gitu. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala memberikan kesabaran, ahmadu idh razaqani as-sabru 'alaiha, aku memuji Allah Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah ketika kesabaran itu Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang-orang yang tidak sabar ketika musibah datang, akhirnya musibah itu semakin berat bagi dia.
Contoh dulu pas corona, Pak. Pas corona. Corona itu jane ora pati ya bahaya banget lah. Yang bahaya itu ketika seseorang terlalu khawatir terhadap corona, akhirnya malah mati ngenes gara-gara keweden. Iya. Ya. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi bagi orang-orang yang tidak ngaji. Ngewong ngaji ya kadang ya khawatirnya terlalu. Jadi kan itu ketidaksabaran seorang, ketidaksiapan mental seorang ketika mendapatkan musibah atau ujian, ya penyakit tadi. Karena kan dulu anggere wong swab terus positif nengos ora karuan rasane. Itu nek umpamane meski ini anu ya, apa namanya? Nanti nek orang-orang medis yang menentang. Agar kita tidak terlalu khawatir dan takut itu nek jane mbiyen ki rasa diswab, tidak malah deg-degan. Wah, positif itu piye iki? Padahal es positif kok terus dicekal dilebokke ya. Karantina mati ya. Mulai dari alamatnya. Ya. Gerak jenenge. Jadi orang itu ketika tetek hati ini, dia diberikan kesabaran, akan kuat menghadapi berbagai musibah. Kadang musibah itu datang, tambah lagi dia tidak sabar, maka musibah itu akan menjadi berlipat-lipat. Gitu ya. Yang ketiga, ketika Allah berikan ujian dan kita masih bisa beristirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sebagaimana diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang dianggap orang sabar itu adalah ketika musibah datang dia bisa istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena banyak orang-orang yang dapat musibah tapi hanya untuk istirja saja tidak bisa. Orang dibiasakan. Saya dulu pernah nunggu orang sakit di rumah sakit daerah Purworejo ketika saya masih tugas dakwah di sana. Itu sampingnya tuh awake tatunan kabeh. Kecelakaan yang dalan setengah sadar itu dikirim miso-miso terus padahal setengah sadar. Saya bayangkan kalau orang ya lesannya itu senantiasa ringan mengucapkan ucapan-ucapan kotor dalam keadaan genting, dalam keadaan bahkan sekarat, itu yang dia ucapkan ya zikir, dia itu zikir miso. Maka kita biasakan untuk zikrullah. Termasuk diantaranya adalah ketika dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menafsirkan ada doa yang diajarkan oleh diajarkan oleh Rasulullah SAW agar musibah itu diganti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang paling baik, dan itu diamalkan oleh Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku dan ganti yang lebih baik. Sampai kemudian Ummu Salamah dikabulkan doanya. Setelah meninggalnya Abu Salamah, Allah nikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ganti yang lebih baik. Jadi nek bojone meninggal mangdonga kira untuk ganti luwe apik ya, dan itu ada tuntunannya ya. Anaknya meninggal atau juga musibah yang lain, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini yang ketiga, jadi istirja dan doa yang tadi saya contohkan ketika mendapatkan musibah. Yang terakhir, yang keempat, di antara tips agar kita sabar 53. Begini sana sampai jam itu ya. Yang keempat adalah dan ya ahmadu idlam yaj'alha
fi dini. Aku memuji Allah Ta'ala ketika musibah itu tidak terjadi pada agama saya. Musibah yang terjadi pada agama itu yang pertama, terjerumusnya seseorang dalam kesyirikan, atau terjerumusnya seorang ke dalam dosa besar. Dulu sudah tobat kemudian kumat, itu kan sesuatu yang musibah bagi dia. Biar Caesar itu ketika tobat dikelilingkan sama FKM kemana-mana, termasuk ke SMK Miftahul Hudain, mengisahkan tentang aktivitas dia joget dulu, baru dia harus tobat, dan tobat kumat, joget menang, itu musibah dalam urusan agama. Dicelui sebentar ya, tak tambahkan ya. Musibah itu ketika kebiasaan amal soleh yang kita lakukan, atau terluputnya ibadah-ibadah di waktu-waktu yang mustajabah. Seseorang ketika Ramadan tidak berusaha untuk memperbanyak amal, itu musibah. Ramadan kok ngaji ora katam, itu musibah. Dan mesti di luar Ramadan akan lebih berat lagi untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Musibah itu. Makanya Rasul sebutkan dalam hadis roghima anfun, thumma roghima anfun, thumma roghima anfun, celaka, sungguh celaka dan sungguh celaka orang yang keluar bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Musibah dalam urusan agama kita. Jadi kita melihat musibah fisik, nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa melakukan aktivitas ibadah yang bisa saya lakukan, itu perlu disyukuri. Kita bisa umroh ke Baitullah, bisa haji ke Baitullah, sebuah kesyukuran. Saya perjuangan untuk sampai ke sana itu dulu luar biasa. Buatong 2 orang adik saya itu lumayan. Naik pesawat hampir gagal gara-gara ada kateter, katanya cairan nggak boleh dibawa ke pesawat meski kencing. Kencing ada gak pakai metu. Sampai sudah pesawat itu nunggu saya sekitar 3 jam gara-gara cuma 1 orang saya belum berangkat. Saya selama 3 jam itu target pokoknya harus ada izin dokter yang resmi yang mengeluarkan bolehnya untuk membawa kateter di pesawat. Aman nih. Nyari dokter sekitar bandara ketika itu. 3 jam sampai kemudian alhamdulillah bisa terbang. Penumpangnya itu nunggu 3 jam nunggu saya. Alhamdulillah saya berangkat. Dan ketika seseorang itu sampai di Mekah, Madinah kok di tempat yang mustajabah, tidak bisa menangis meminta pada Allah Ta'ala, itu musibah akhirat. Pemenang pas kemarin kita lihat di televisi itu ada haji leantri suwe malah tokono ngegame, kan jane itu musibah akhirat. Ado-ado leantri pirang-pirang puluh tahun ya, sampai kemudian dia tersaring bisa berangkat ke sana, duitnya nyelengi ya suwe, tokono kok ngegame, turut diviralkan jadi izin. Satu izin, yang kedua musibah akhirat. Di depan Ka'bah, kalau seorang itu nggak bisa nangis di Multazam, tempat yang paling diberkahi itu Multazam. Dibandingkan Madinah, Raudhah itu lebih mulia Multazam. Depan Ka'bah di depannya, dia nggak bisa nangis, nggak bisa meminta pada Allah Ta'ala kepada urusan-urusan dunia dan akhiratnya, malah duduli HP ngegame, itu musibah yang paling berat. Ampun ditiru Pak. Senyarono aja malah melu-melu dolanan HP ya. HP itu diwantongi, kira-kira selfie wis barangkung ibadah disambut selfie malah dadi ra kusuk. Karena musibah kita ini hari ini hidup, apalagi cah nom-nom saiki generasi Z, jarene generasi Z. Memang kelebihannya melek teknologi, neng kelemahannya konsentrasi itu lemah. Anggere 15 menit itu gatel gelar nyekel HP.
itu tuli. Pengajian murah nih, biasanya wong-wong cah nom-nom wis prabuta. Konsentrasinya tidak lama. Masalah urip di serba nikmat. Nek awake dhewe jan mbiyen kan ya arep sekolah SMA we ngontel mek montor eto. Rekoso mbiyen. Durung enek tol yang Jakarta ya 12 jam. Kemeringet karo kesel kabeh. Saiki 7 jam tekan. Jadi generasi hari ini itu generasi kepenaan. Akhirnya itu mentalnya kadang kurang ya kuat. Itu ya. Jadi jangan sampai urusan akhirat kita ini menjadi musibah kita di kehidupan kita. Malam hari nggak bisa bangun meski hanya witir itu harusnya gelo menyesal. Nah sampai kemudian bengi kok witir wis ra tau bola-bali blas ra tau witir. Anggere tangi subuh wis kerinan. Bar subuh tanduk alit turu meneh itu. Ya. Dan itu dianggap sesuatu yang biasa. Musibah akhirat. Mari kita evaluasi. Ya, amal-amal akhirat kita yang terbengkalai itu kita perbaiki. Kalau musibah fisik ya, itu kita harus apa namanya?